Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi sam'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM yang saya hormati, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta pengurus juga para satib, para hujjaj, para orang tua yang hadir, yang sama-sama insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bosan-bosan mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, karena dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Nikmatus sehat wal afiyah, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat kita bisa beribadah. Tentunya tujuan kita hanya satu, ibtigha mardatillah, mengharapkan ridho dari Allah. Kalau hidup kita ini memperoleh ridhonya Allah, maka bisa dipastikan hidup kita ini diliputi rahmat, diliputi kebaikan, diliputi keberkahan, keselamatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Dan kuncinya adalah kita senantiasa sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Enggak pernah membangkang, enggak pernah menolak, enggak pernah itu berpaling dari perintah Allah. Karena di dalam perintah Allah, wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh memperoleh keberuntungan yang besar. Keberuntungan dunia, terlebih-lebih kita berharap adalah keberuntungan di negeri akhirat. Karena memang orientasi kita orang yang beriman ini adalah memperoleh kemuliaan di akhirat nanti. Di dunia ini hanya satu nikmatnya Allah,
yang Allah bagi untuk hambanya, untuk makhluknya dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir Allah ciptakan, maka satu nikmatnya Allah itulah yang dibagikan oleh Allah kepada makhluknya yang tidak akan habis sampai hari kiamat. Karena memang dunia mah nggak bakal dibangun. Kita bela-belain rumah kita dibangun, direnovasi, dipercantik, diperindah. Ya hanya sebatas kita hidup menikmati rumah itu. Kendaraan juga demikian. Ya, popularitas juga demikian. Gak ada yang abadi. Maka imbangi kecintaan terhadap duniawi, tapi jangan melupakan kenikmatan yang abadi di ukhrawina, di akhirat. Makanya itulah pentingnya dihadirkannya ibadah, agar kita ini bisa menyeimbangkan antara ya aktivitas duniawi, kesenangan duniawi, tapi juga kita ada investasi yang abadi dari amal saleh kita, yaitu bekal kebaikan nanti di saat kita berjumpa dengan Allah. Itu tujuan kita ibadah. Jadi nggak rugi kalau seandainya manusia nggak ibadah sama Allah, nggak rugi. Ya, Allah tetap kedudukannya ya, mulia, karim, kabir, azim, mulia tetap, agung tetap. Jadi ibadah itu kembali kepada kita, ya, untuk bekal kita nanti kalau sudah menghadap Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongan dari Nabi Muhammad, yang pertolongan itu berlaku dari saat ini kita hidup, lalu kita dalam keadaan akan meninggalkan dunia ini, masuk alam barzakh, diproses oleh Allah, berada di padang mahsyar, lalu di yaumil mizan, dihisab, lalu meniti di atas shiratal mustaqim, dan Allah menentukan terhadap nasib seseorang, apakah dia layak menjadi ahli surga atau dia menjadi ahli neraka. Di situ syafaat Nabi Muhammad berlaku buat umatnya, termasuk semasa kita hidup ini butuh pertolongan dari Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai manusia yang dicintai oleh Allah, maka bisa dipastikan kita akan disukai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Berarti kudu demen sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad. Maka yuhibbukumullah, kita bakal disukai oleh Allah dengan wasilah kita mencintai Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Kalau sudah dicintai sama Allah, dosa sebanyak apapun, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni sama Allah. Jadi dengan asbab kita mencintai Nabi Muhammad, kita ini dosanya dihapus sama Allah. Karena kalau cinta kan tentunya ya bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dengan mudah. Ini kita ibadah ini kan karena cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kita mau sholat karena Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya kudu menjaga sholat. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Bahkan di Arab ditunggu-tunggu, dinanti-nanti kapan puasa ya Allah.
Jadi jangan sampai sebentar lagi mau puasa udah layu, udah lemes. Ya, sebulan lagi mau puasa udah nggak ketemu lagi sama kopi, nggak ketemu lagi sama gorengan bakwan, nggak bisa ngerokok. Ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya nanti bulan suci Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang penuh kemuliaan, keagungan, keberkahan, kebaikan. Ditunggu karena kita kangen sama tarawih. Ya, tarawih itu kan hanya di bulan Ramadan, Pak. Jangan coba-coba saking senangnya tarawih kita udah mulai tarawih nih. Enggak sah. Itu bid'ah. Jadi ada waktunya. Boleh tarawih kalau sudah malam 1 Ramadan. Udah kelihatan ru'yatul hilalnya, baru tarawih. Allahu Akbar. Nikmatin tarawih, nikmatin buka puasa, nikmatin tadarus Quran, Masya Allah, nikmatin qiyamul lail, sahur. Di 10 akhirnya kita berharap dapat Lailatul Qadar. Itu suatu keistimewaan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Tahu Allah umur umat Nabi Muhammad pendek, tapi dengan singkatnya usia umur itu bisa menjadikan bekal dia cukup untuk dapat surga. Allah, bisa bayangin Pak, kalau kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar, itu pahalanya 1 malam ibadah lalu dapat Lailatul Qadar lebih baik, khairun itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dan itu pun khairun, lebih baik daripada itu. Bisa jadi kata ulama berlipat-lipat bilangan daripada jumlah tadi, karena khairun lebih baik. Maka jemaah rahimakumullah kudu senang kita. Alhamdulillah mulai Rajab kemarin udah senang kita, udah ningkatin amal soleh. Kalau kata ulama di bulan Rajab itu bulan bagaimana kita sedang nanam itu tanaman. Nah, kita udah nanam kemarin, udah lewat nih, ya nanam tanaman. Nih bulan Sya'bannya lagi pupuk nih, dipupuk, disiram, dilihat tuh, takut ada hama. Takut gak cukup itu sumber ya airnya, takut kering, dipupuk. Nanti bulan Ramadan panen. Bulan Ramadan udah biasa Pak, nggak kaget. Jadi udah biasa ngamalin amal kebaikan tuh karena sudah dimulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah nikmat ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban itu adalah syahri, kata bulanku. Bulan bagaimana di bulan Sya'ban itu Nabi meningkatkan amal saleh kepada Allah. Di antaranya saum sunnahnya. Kata Nabi, puasa yang baik setelah Ramadan adalah saum di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan penuh Pak di bulan Sya'ban Nabi Muhammad saum. Yang biasa hari-hari yang lain selain Sya'ban, Senin Kamis beliau rutin. Kadang kalau nggak ada makanan beliau saum. Jadi puasanya bukan hanya Senin Kamis aja Pak Nabi Muhammad. Kalau pulang beliau sampai rumah nanya sama istrinya, wahai istriku, apakah ada masakan di rumah? Tidak ada ya Rasul. Baik, kalau begitu saya puasa. Bahkan Nabi Muhammad tuh pernah jemaah rahimakumullah nggak makan sampai 3 hari.
riwayat yang lain lebih daripada 5 hari nggak makan, karena nggak ada makanan di rumah. Begitu prihatinnya, begitu luar biasa Nabi, ya, sabarnya, ridhonya. Padahal beliau ini pemimpin, beliau ini kan Amirul Mukminin, pemimpin Pak. Pertama pemimpin dalam Islam, ya, itu Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang alim. Beliau adalah sumber ilmu yang mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Beliau Nabi dan Rasulnya Allah. Beliau jamaah rahimakumullah ketika menikah dengan Siti Khadijah termasuk orang yang kaya raya di kota Mekah. Habis harta bendanya Siti Khadijah dengan Rasulullah untuk berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah, tapi beliau begitu senang, begitu ikhlas, ya, karena memang yang namanya berjuang itu bi amwalihim wa anfusihim, harta dan jiwa. Bukan hanya harta, nggak cukup. Orang nitip sedekah di masjid aja, bantu fakir miskin, anak yatim, duafa saja, ibadah makdon yang nggak diperhatiin, nggak cukup. Tapi kalau mampu juga sama, dia ibadah melulu ke Allah, tapi dia punya kelebihan kekayaannya nggak mau ditasarufkan di jalan Allah, masih salah. Di amwalihim wa anfusihim, harta dan jiwanya untuk Allah. Karena memang kalau sudah meninggal nggak ada yang dibawa tadi, nggak ada. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah berlaku lagi harta benda kita, anak-anak kita bakal ditinggal, istri kita ditinggal, sahabat-sahabat kita ditinggal. Apa yang setia dengan kita? Ya sholat fardu kita dengan berjamaah, itu amal yang akan setia menunggu kita, yang akan membela kita di hadapan Allah. Kata amal, wahai Allah, aku bersaksi ini amalan dia ya Allah, ini amaluka salih, aku ini amal baik dia ya Allah. Puasanya di sampingnya, zakatnya, sedekahnya, saumnya, zikirnya, semua amal-amal salehnya berada di sekeliling, ya, almarhum. Makanya aman dia tidak terasa menunggu datangnya hari kiamat, ratusan jutaan miliaran tahun di alam barzah. Karena di alam barzah ada raudhah, ada taman di sana. Bagaimana enggak betah? Taman raudhah min riyadil jinah. Makanya orang-orang saleh itu jamaah rahimakumullah, ya enggak ada kekhawatiran kapan usia ya Allah. Yang penting tadi ya Allah minta. Bagaimana nasaluka salamatan fiddin, biar agama saya selamat ya Allah sampai wafat, istiqomah memperjuangkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, mengamalkan agama Allah. Wafiatan fil jasad, biar saya sampai mati ya Allah, sampai menghadapmu ya Allah, wafatnya dalam keadaan aku dijaga, dipelihara sehatnya sama Allah. Biar di akhir hayatnya masih menikmati sholat yang terakhir di hadapan Allah dengan sempurna. Wa ziyadatan fil ilmi, minta supaya tambah pemahaman. Wa barakatan fil rizqi, minta biar rezekinya barokah. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, minta supaya diberi rahmat di saat wafat, diampuni setelah wafat. Udah, kalau sudah ya, di saat akan meninggal dapat rahmat Allah, setelah meninggalnya dapat ampunan Allah, maka harapan kita bakal aman selama-lamanya menuju alam yang abadi. Dan Allah sudah menyiapkan istana dalam surga bagi orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh. Itulah orientasi Nabi Muhammad dan Siti
Begitulah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, orang-orang yang benar-benar paham bahwa tujuan hidup ini bagaimana dia memperoleh kemuliaan dari Allah, baik kemuliaan dunia, terlebih-lebih kemuliaan di akhirat. Makanya Allah hadirkan tuh amalan-amalan. Di antaranya ada amalan Rajab, hidupkan di bulan Rajab, biar dapat orang yang istimewa di hadapan Allah. Di bulan Sya'ban masuk, kita sudah mulai. Di samping tadi kata Nabi, saum setelah Ramadan yang baik adalah di bulan Sya'ban. Dan aku melakukan itu kata Rasulullah. Dan kata Siti Aisyah pun demikian. Rasulullah melakukan ibadah saum, puasa diakhiri tanggal 27, 28, 29 di bulan Sya'ban baru selesai saumnya. Karena antisipasi takut datang itu ya 1 Ramadan. Jadi jamaah rahimakumullah, sampai di bulan Sya'ban Nabi Muhammad beliau setiap malam sujudnya diperlama. Sampai-sampai jamaah rahimakumullah Siti Aisyah lihat Rasulullah di bulan Sya'ban itu sujudnya lama banget. Dalam hadis Nabi Muhammad, sampai Siti Aisyah khawatir jangan-jangan Rasulullah itu sujud terakhir di hadapan Allah. Jangan-jangan Rasulullah meninggal. Saking lamanya sujud di hadapan Allah di bulan Sya'ban. Ternyata dengan cemasnya Siti Aisyah masih dijumpai Rasul langsung bangun daripada sujudnya. Selesaikan itu sholatnya, lalu ditanya, kenapa wahai Rasul engkau sujudnya berlama-lama? Karena di bulan ini bagaimana Allah berikan banyak keistimewaan. Dan bulan ini adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, amalan apa di bulan Sya'ban ini yang perlu kita tingkatkan? Tadi di samping saum juga kita memperbanyak daripada qiyamul lail, salat malam. Kalau yang mungkin dulu sebelum masuk Sya'ban kita banyak malam-malam yang tertinggal, maka mulai kita riyadhah latihan supaya nanti qiyamul lail di bulan Ramadan nanti sudah terbiasa. Maka diawali di bulan Sya'ban ini perbanyak qiyamul lail. Lalu selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena memang bulan diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini asbabun nuzulnya turun ayat ini pada bulan Sya'ban. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau solawatnya Allah kepada Nabi itu adalah Allah memberikan ridho kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah udah ridho betul kepada Nabi Muhammad. Itulah solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Solawatnya para malaikat Allah itu para malaikat selalu mendoakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, terutama orang yang beriman, dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini harfu nida, seruan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, satu, dia hidupnya akan diberikan ketenangan jiwa. Kata ulama, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat satu kali, Allah memberikan 10 rahmat. 10 kali Allah berikan 100 rahmat. 100 kali kita sholawat Allah memberikan 1000 rahmat.
1000 kali kita sholawat, hanya Allah yang tahu akan memberikan pahala berapa kebaikan itu diberikan kepada umat Rasulullah. Dan siapa yang ikhlas memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, jaminannya adalah surganya Allah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa tuh surga? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli, untuk orang yang sholawat. Jadi surga itu diperuntukkan orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kata ulama, orang yang membaca sholawat 1 kali ini sudah mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah memberikan 10 rahmat. Enggak usah pakai 10, 1 aja kata ulama. 1 rahmatnya Allah dengan sholawat itu akan mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. 1, diberikan ketenangan jiwa oleh Allah. Orang yang banyak sholawat yang kedua diberikan kesehatan dan keberkahan daripada umurnya. Lihat Pak, orang-orang tua kita banyak sholawat, adem hidup. Umurnya berkah, kesehatannya berkah, keluarganya berkah, zuriatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab sholawat. Kalau sholawat ini dibaca di lingkungan tadi itu, masya Allah, saya ngebayangin alangkah barokahnya, alangkah baiknya kalau setiap masjid mushola, setiap menjelang masuk waktu sholat, anak-anak kecil pada sholawatan kayak tadi itu, masya Allah. Ini jarang kita jumpai Mas. Anak-anak udah asik di rumah, ada main HP. Saya ngebayangin gimana kalau masjid musola udah sepi, nggak ada anak-anak, siapa yang lanjut? Inilah PR kita semua hadirin. Makanya ketika saya masuk tadi, masya Allah, ada anak-anak sholawat, haru hadirin, bangga kita. Mudah-mudahan setiap masjid itu seperti itu, masjid musola, anak-anak udah mulai 5:30 pada sholawatan. Ya Allah, berkah, berkah. Itu di dunia tuh diberikan berkah urusan dunianya. Lalu jemaah rahimakumullah, urusan akhiratnya, kalau dia meninggal dunia, dia suka bersalawat, Allah akan berikan bimbingan, mampu mengucapkan kalimatut thayyibah. Jadi kalau kita sering banyak pada salawat, Allah berikan kemampuan mampu mengucapkan kalimatut thayyibah. Dibimbing oleh Allah biqali tsabit, mampu Allah tetapkan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mau meninggalnya mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya Allah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia layak masuk surganya Allah. Di antara orang yang diberikan kemampuan seperti itu adalah orang yang gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu hadirin jemaah rahimakumullah, di akhirat, di alam gaib nanti setelah kita tidak ada dari dunia, maka sholawat juga itu akan berpengaruh nanti ketika sudah ada di alam barzakh. Ini ada suatu hikayat, ada cerita seorang ibu ini gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad karena begitu cintanya, begitu berharapnya nanti di akhirat diakui oleh Rasulullah, disyafaati oleh Nabi Muhammad bersama dengan Rasulullah fil jannah, dalam surga. Kalau ngandelin amal yang lain, jelas hadirin masih banyak kekurangan Pak kita. Dan amalan yang pasti diterima itu adalah sholawat. Kalau sholat masih ada riyah Pak, baca Quran masih ada riyah, tapi kalau sholawat tertuju untuk Rasulullah pasti diterima.
Makanya sholawat mah nggak pakai syarat Pak, nggak harus wudu dulu. Dalam keadaan kita nggak punya wudu pun juga boleh kita sholawat. Yang penting sopan, mohon maaf tertutup auratnya, jangan segini Pak. Ya sholawat nggak boleh, nggak ada adab. Jangankan kita sholawat kepada Nabi Muhammad, mau makan aja Pak, kalau bisa mohon maaf jangan pakai singlet, jangan pakai celana pendek mau makan, karena di situ ada Allahumma, ya Allah bariklah. Itu ada adabnya Pak, dalam kitab Silamun Najat.